Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan reaksi kimia, ya. Persamaan reaksi kimia. Dimana video yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu unsur dan lambang-lambangnya, dan apa itu molekul, rumus molekul, bagaimana rumusnya, apa namanya, ya. Nah, untuk unsur itu ada 100 lebih, ya. Ada 100 lebih unsur di alam ini, baik yang ditemukan secara alami maupun sintetis. Kemudian ada banyak sekali untuk molekul, ya. Nah, dari rumus unsur dan molekul ini adalah merupakan unsur-unsur atau bahan-bahan kimia, ya, bahan-bahan kimia pokok yang nantinya apabila bahan kimia ini dua atau lebih ini bereaksi, maka akan membentuk zat baru. Itulah yang namanya reaksi kimia. Maka dalam reaksi kimia ini nanti ditulis juga ada persamaannya. Nah, baiklah, langsung aja saya berikan contoh suatu persamaan reaksi kimia, ya. Nah, ini, ya, ini adalah contoh persamaan reaksi kimia. Saya bacakan dulu. Ini Al2O3 dalam kurung S ditambah HCl dalam kurung Aq menjadi, ini ada anak panah ini. Anak panah ini menunjukkan zat kimia tersebut akan berubah menjadi zat kimia yang lain, ya. Jadi akan menjadi zat kimia yang lain, baik menjadi dua zat kimia, menjadi satu zat kimia, atau menjadi tiga zat kimia. Nah, itu tiap-tiap reaksi memiliki karakteristik tersendiri. Nah, ini Al2O3 ditambah ini direaksikan, ya, direaksikan. Ini reaksi direaksikan dengan HCl menjadi AlCl3 plus H2O, aluminium klorida plus air, H2O itu air. Ditulis AlCl3Ag plus H2O dalam kurung L. Nah, ini memang penulisan ini. Nah, kalau kita lihat dalam persamaan reaksi kimia ini, ada zat yang letaknya sebelah kiri dan ada zat yang letaknya sebelah kanan, ya. Nah, zat yang di sebelah kiri ini disebut dengan reaktan, ya, reaktan atau zat yang bereaksi. Di sini zat yang bereaksi itu adalah aluminium oksida Al2O3 dan HCl, dan zat yang di sebelah kanan ini adalah produk, ya, produk atau hasil reaksinya, ya. Jadi ada reaktan, ada produk atau hasil reaksinya. Maka sekarang kita akan ulas satu persatu. Sekarang di sini ada Al2O3 dalam kurung S. Saya tulis di sini dulu, ya. Misalkan saya pakai ini. Nah, ya, Al2O3 dalam kurung S. Nah, ini ada angka 2 dan angka 3. Angka 2 dan angka 3 yang ditulis kecil di sebelah kanannya unsur atau angka yang menyertai unsur ini disebut dengan angka indeks. Nah, angka indeks ini menunjukkan jumlah unsur yang mengikutinya, ya. Misalkan ini Al2, berarti jumlah Al-nya ada 2. Ini O3, berarti jumlah atom O-nya ada 3. Ini angka indeks. Terus dalam kurung ada S. Ini merupakan lambang yang menunjukkan wujud dari molekul ini, molekul Al2O3 S, ya. Kita lihat di sini lagi, ini ada S, ada Ag, ada L. Ada satu lagi lambang yang menunjukkan wujud yang belum kita tulis.
apa? Nah, saya uraikan satu persatu. Kalau S itu ada padat, menunjukkan wujudnya padat. Kalau L menunjukkan wujudnya cair, dari kata liquid ya, cair. Kemudian satu lagi G, kecil. Nah, ini juga ada nanti dalam suatu persamaan reaksi ada G. Itu menunjukkan wujudnya adalah gas. Kemudian yang Aq. Aq ini menunjukkan bahwa molekul ini berada dalam suatu larutan. Nah, ini adalah kondisi-kondisi wujud dari zat yang bereaksi atau reaktan maupun zat hasil reaksi atau produk ya, dimana Al2O3 kemudian HCl kemudian AlCl3 kemudian H2O ini adalah molekul-molekulnya ya. Ini satu molekul, menunjukkan satu molekul Al2O3. Ini wujudnya apa? S itu apa? Padat ya, S itu padat. Kemudian HCl, asam klorida dalam kurung Ag, ini adalah larutan ya. Kemudian AlCl3 Ag ini juga larutan aluminium klorida. Kemudian H2O dalam kurung L liquid, ini menunjukkan dia kondisi cair ya, H2O airnya dalam bentuk cair. Terus ada angka-angka indeks, tadi sudah saya jelaskan, ini angka indeks ya. Jadi Al2O3 ini angka indeksnya 2 pada Al, berarti menunjukkan jumlah atom Al-nya ada 2. Terus angka 3 menunjukkan jumlah atom O-nya ada 3. Terus HCl ini enggak ada angka indeksnya, ini menunjukkan dia 1. Kalau 1 enggak ditulis, berarti ini jumlah atom hanya ada berapa? 1. Jumlah atom Cl-nya juga ada 1. Terus AlClO3 jumlah atom Al-nya ada 1, jumlah atom Cl-nya ada 3. Ini 3 ya. Kemudian H2O ini jumlah atom hanya ada 2 dan jumlah atom O-nya ada 1. Nah, itu adalah bagaimana kondisi suatu persamaan reaksi, mulai dari wujudnya, kemudian jumlah atomnya per molekul. Nah, sekarang saya tunjukkan persamaan reaksi berikut ini yang nah, ini ada persamaan reaksi yang lain ini. Dengan persamaan reaksi yang di atas ini kira-kira bedanya apa? Bedanya sama, ini zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksinya sama. Cuma bedanya di sini ada tambahan angka-angka yang ada di sebelah kiri molekul ini. Ya. Ada angka 6, angka 2, angka 3. Nah, ini menunjukkan angka-angka ini menunjukkan jumlah molekul ya yang menyertai suatu molekul itu. Misalkan ini HCl, di sebelahnya ada angka 6, berarti menunjukkan jumlah molekul HCl itu ada 6 ya. Kemudian AlCl3 ini menunjukkan jumlah molekul AlCl3 ada 2. Kemudian di sini ada 3H2O menunjukkan jumlah molekul H2O ada 3. Nah, angka-angka inilah yang disebut dengan apa? Dengan angka koefisien ya. Angka koefisien. Nah, ini jadi kita sampai di sini sudah mengenal 2 angka ya. Sekarang angka koefisien, tadi agak angka indeks. Ini angka koefisien. Nah, angka koefisien ini menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah molekul ya. Jumlah molekul yang menyertainya. Tadi sudah saya contohkan ini ya. 6 HCl, ini angka indeksnya 6, jumlah molekul HCl-nya berarti 6. Ini juga itu 2Al3
2Al Cl3, berarti ada 2 molekul AlCl3 ya, ada 2 molekul AlCl3. Nah, tadi kalau dalam AlCl3 ini jumlah Al-nya ada 1 ya, kemudian jumlah Cl-nya, atom Cl-nya ada 3. Maka kalau ada 2 molekul, maka Al-nya menjadi awalnya 1 karena ada 2 molekul, berarti 2 kali 1 sama dengan 1. Dan untuk Cl-nya tadi kalau 1 molekul Cl-nya ada 3 atom, maka kalau ada 2 molekul jumlah Cl-nya ada 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, itu ya, jadi cara menghitungnya itu. Nah, bedanya kemudian antara persamaan yang atas dengan persamaan yang bawah itu bahwa persamaan yang atas itu belum setara. Sedangkan persamaan yang bawah itu sudah setara. Maksudnya belum setara dan sudah setara itu apa? Nah, suatu persamaan reaksi dikatakan setara apabila jumlah atom ya di sebelah kiri itu sama dengan jumlah atom sebelah kanan ya. Jadi jumlah atomnya masing-masing atom para persamaan reaksi ini sama antara kiri dengan kanan, maka itu disebut persamaan reaksi yang setara, sudah setara ya. Jadi untuk bisa setara itu hanya dengan menambahkan angka koefisien di sebelah kirinya molekul itu ya. Kalau ini Al2O3 ini koefisiennya 1 nggak ditulis, kemudian untuk HCl ini koefisiennya 6, AlCl3 koefisiennya 2, H2O koefisiennya 3. Dengan menambahkan angka koefisien ini maka persamaan reaksi ini dikatakan sudah setara ya. Sekarang kalau kita lihat yang atas saja ya, kita lihat jumlah atom H, kita lihat satu saja. Jumlah atom H di sebelah kiri ini yang kiri ya, reaktan ya, di sebelah kiri ini yang kanan. Jumlah atom H di sebelah kiri ini ada 1 ya, sedangkan jumlah atom H yang sebelah kanan ada 2. Nah, ini enggak sama. Kalau sebelah kiri 1, sebelah kanan ada 2, ini tidak sama, maka tidak setara. Nah, setara. Kita lihat saja salah satu atom aja tidak sama, maka reaksi ini dikatakan tidak setara. Sedangkan yang bawah ini setara. Kita lihat jumlah atom H-nya di sebelah kiri ada 6 ya. Kemudian di sebelah kanan ada, ini ada 3 molekul, 3 kali 2 6 juga. Nah, untuk atom H-nya sama ya, otomatis atom-atom yang lainnya akan sama kalau ini sudah setara, maka ini disebut reaksi setara, bersama reaksi setara ya. Kemudian saya contohkan lagi yang lebih sederhana ya. Misalkan reaksi antara hidrogen plus nitrogen ya akan menghasilkan NH3 ya. NH3 ini bentar ya, ini adalah suatu persamaan reaksi juga ya. Yang sini adalah reaktan ya, ini adalah produk. Jadi hidrogen direaksikan dengan nitrogen menghasilkan amonia NH3. Nah, jumlah atomnya H berapa di ruas kiri? Di reaktan ada 2. Jumlah atom N di reaktan ada 2. Sekarang di kanan jumlah atom N-nya ada 1 dan H-nya ada 3. Maka ini tidak sama, tidak setara ya.
N-nya ini 2, ini 1, hanya ini 2, ini 3, berarti ini tidak setara. Maka untuk menyetarakan kita tambahkan angka koefisien, ya, angka koefisien. Misalkan ini 1, ini 2, berarti ini kita tambahkan 2. Nah, ya, sekarang N-nya sama, ini 2, ini 2. Sekarang tinggal hanya menyamakan hanya di sini 3 kali 2 6, di sini baru 2, maka supaya 6 kalikan 3. Nah, dengan adanya angka koefisien ini, berarti ini angka koefisiennya 23, angka koefisiennya N21, angka koefisiennya N3, ini 2. Ini berarti sudah setara reaksi ini. Ini salah satu contoh penyetaraan suatu persamaan reaksi yang paling sederhana. Ini wujudnya ya, kalau kita tambahkan juga boleh. Ini wujudnya gas, N2 juga wujudnya gas, amonia juga wujudnya gas. Oke, itu adalah suatu pembelajaran tentang suatu persamaan reaksi dan bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.